Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo dengan NPM 3758838. Di sini saya akan lanjutkan lab dari uh, DataCAD, yaitu dari Net Associative ya. Di sini pada modul 3 versi yaitu Software Development and Design pada bagian lab 3.3.11 yaitu Software Version Control with Guide Git ya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam lab ya. Jadi saya sudah membuat terjemahan. Nah, jadi tujuan dari lab ini adalah yang pertama itu hmm, yang pertama adalah menganalisis repository Git dari lokal. Yang kedua membuat, mengedit dan juga melacak file menggunakan Git. Yang ketiga melakukan commit untuk menyimpan perubahan. Yang keempat membuat dan mengubah branch. Yang keempat, yang kelima menangani konflik ya, marge dan cara menyelesaikan. Yang keenam menghubungkan repository lokal dengan GitHub, dan yang ketujuh melakukan push ke repository GitHub ya, dan memverifikasi hasil. Nah, jadi langsung saja kita ke langkah-langkah ya. Jadi pada bagian pertama ini kita akan menyiapkan lingkungan kerja pada virtual mesin, lalu kita akan membuka terminal dan menjalankan perintah ls. Oke, di sini saya sudah membuka ya virtual mesin. Kita buka terminal, kita lihat. Nah, untuk nah, di sini. Nah, di sini ada perintah ls. Gunakan perintah ls untuk menampilkan data direktori saat ini. Jadi kita ingin melihat direktori kita saat ini data tersebut. Dengan cara ls. Oke, nah di sini ada direktori kita. Nah, ada desktop, dokumen, download, dan juga labs web. Selanjutnya kita di bagian poin B, selanjutnya konfigurasi informasi pengguna yang akan digunakan. Kita gini saja ya. Yang akan digunakan untuk repository lokal ini. Nah, jadi kita akan mengaitkan informasi kita yang ada kontribusi ke repository lokal. Nah, dengan menggunakan nama kita sendiri sebagai pengguna contoh ya. Jadi langsung saja kita git. Konsep pas. Paste. Aduh. Coba. Ini ya. Dari sini Eduardo. Nah, setelah itu emailnya, share email edo 17@gmail.com. Setelah itu kita melihat pengaturan dengan
melihat list ya, apakah eh, nama dan juga email yang kita daftarkan barusan terdaftar atau tidak. Git config list. Nah, di sini sudah terdaftar ya dengan username Eduardo dan juga email address eduardo167@gmail.com. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah cd untuk menavigasi ke folder devnet devnet search ya. Jadi kita akan menavigasi menavigasi ke folder devnet dengan perintah cd labs devnet search enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam devnet ya. Setelah itu menggunakan make directory git intro change directory. Nah, di sini kita membuat sebuah sebuah folder di dalam folder ini ya, di dalam folder devnet ini ya. Buat directory git intro dan ubah directory ke dalam. Nah, jadi kita membuat directory git intro di dalam devnet ini ya, folder devnet ini. Mkdir git intro mkdir git intro. Oke, kita sudah buat, lalu kita masuk ke dalam folder git intro ini dengan perintah cd. Nah, kita sudah masuk di dalam folder git intro ya. Nah, selanjutnya gunakan git init untuk mana gunakan git init untuk menganalisis direktori saat ini. Git intro sebagai repository git. Nah, pesan yang ditampilkan menunjukkan bahwa Anda telah membuka repository lokal di dalam proyek Anda yang terdapat direktori tersembunyi. Jadi git di sini sinilah semua riwayat perubahan kita kita berada, dapat melihat dengan perintah ls. Jadi kita git init. Git init ini untuk menginisiasikan direktori saat ini ya. Jadi untuk ls kita untuk melihat uh, semua riwayat perubahan yang ada yang telah kita lakukan ya. Ls. Nah, di sini belum ada apa-apa ya saat mengerjakan uh, pesan tersembunyi ya. Setelah itu saat mengerjakan proyek, Anda perlu memeriksa berkas nama yang telah berubah. Ini berguna untuk saat kita mengkomit berkas ke repository. Nah, dan kita tidak ingin mengkomit semuanya. Perintah git status jadi git status ini untuk menampilkan berkas yang dimodifikasi di dalam direktori kita saat ini ya, yang sedang dipersiapkan untuk komit berikutnya. Dan di sini berada di cabang metode. Sudah satu git status nah
Nah, setelah itu kita masuk ke pada bagian ketiga, yaitu pementasan dan komitmen file di repository. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file ya, menggunakan perintah echo repository git intro telah dibuat tapi kosong. Jadi git kita tadi ini masih kosong ya. Nah, jadi kita akan menggunakan perintah echo untuk membuat file di devance.txt dengan informasi yang terdapat dengan informasi ini ya. Kita akan membuat ini ya, membuat apa sih ini? Jadi membuat file di devance ya. Oke, paste. Oke, sudah. Selanjutnya gunakan LA untuk memastikan berkas tersebut serta direktori git berada di direktori intro git. Oh, kita menggunakan ls. Dan kemudian gunakan cat untuk menampilkan direktori. Di sini sudah di sini ya. Nah, jadi kita menggunakan cat untuk menampilkan direktori device file device cat yang baru kita buat tadi ya. Cat txt. Oke, passing Cisco device exam. Oke, sini isinya. Ini isi dari file di device txt ini. Setelah itu masuk ke step 2, ke langkah yang kedua ini kita memeriksa repository menggunakan git status. Jadi kita melihat repository ini menggunakan perintah git status. Nah, kemudian tidak terlacak, mengetahui bahwa berkas tersebut tidak terlacak. Ini ya, sama ya. Setelah itu ke step 3 atau ke langkah ketiga, yaitu mempersiapkan berkas. Ketiga, mempersiapkan berkas. Nah, selanjutnya gunakan perintah git add untuk memantaskan berkas di device ya, txt. Pemantasan adalah fase peralihan sebelum kita mengirimkan berkas ke repository dengan perintah git commit. Nah, perintah ini membuat snapshot isi berkas pada saat perintah ini dimasukkan. So, langsung saja ya. Langsung kita git add git itu git status untuk status. Nah, new file device yang sudah dibaca. Selanjutnya berkas baru. Jadi setelah yang langkah keempat, setelah kita melakukan string perubahan, kita perlu melakukan commit agar Git tahu bahwa kita ingin melacak perubahan tersebut. Jadi commit content string Anda sebagai snapshot commit baru dengan menggunakan perintah git commit opsi min f.
pastikan Anda menambahkan pesan. Nah, ini kita menggunakan perintah git commit. Setelah itu ya kan, git commit, setelah itu min m masanggo untuk melacak perubahan yang telah kita buat. Oke. Master commit. Ini ya. Ini perubahan yang telah kita buat. Oke, step kelima, git log. Git log ini untuk melihat, untuk menampilkan semua commit riwayat saat ini secara default. Kita coba git log. Nah, di sini semua riwayat yang telah kita lakukan terdapat di sini ya. Sudah ada ya di sini. Ada master. Selanjutnya, ini pesan yang kita masukkan tadi. Nah, setelah itu ke bagian 4 itu, part 4 itu modding the file and tracking the change, atau memodifikasi file dan melacak perubahan. Yang pertama, ubah berkas dengan melakukan perubahan pada file device ya, menggunakan perintah echo. Pastikan untuk menggunakan untuk menampilkan berkas yang sudah ada. Dengan pesan saya sudah mulai memahami Git. Oke, langsung kita coba. Setelah itu kita lihat apakah isi dari file device kita ini adalah ini ya. Nah, di sini filenya sudah sama ya. Isi dari file kita ini adalah, saya sedang dalam perjalanan untuk lulus ujian coba device. Saya sudah mulai mengerti susahnya. Nah, selanjutnya kita pada masuk ke step 2 untuk melihat status. Verifikasi perubahan dalam repository menggunakan perintah git status. Oke, kita akan memverifikasi perubahan yang telah kita buat dalam repository menggunakan perintah git status. Oke, setelah itu kita masuk langkah 3, tata berkas yang telah dimodifikasi. Berkas yang dimodifikasi perlu dibanyakkan lagi sebelum dapat dikomit menggunakan perintah git add lagi. Jadi kita jadi kita perlu pentaskan lagi ya sebelum dapat dikomit menggunakan perintah git add. Git add status. Kita git add device txt lagi ya. Oke, setelah itu kita commit baru kita commit git commit setelah ini ya perubahan. Nah, setelah itu kita git log untuk melihat repository. Setelah itu menampilkan semua commit ya.
log tersebut berisi komit asli. Git log. Nah, kita di sini disuruh untuk memperhatikan bahwa log tersebut berisi git asli ya. Di sini pertama itu April. Di sini September tanggal 10 jam 2 ya, Edoardo dengan September 10 tanggal 10 ya. Ya, benar. 10 September jam 12.45 2025. Oke, sini edit. Nah, edit is additional then the file. Oke, sama commit. Ini berbeda karena kita baru komitnya sekarang 2025, sedangkan di sini 2020 ya. Oke, setelah itu kita git dev. Kok kata oh commit. Oh, kita GPT saja ya. Duh, di sini ada yang kita ubah seharusnya. Kenapa? Ada saya menjalankan ini. Dia betul. Coba perhatikan hasil git log, kan benar. Nah, artinya saat ini dua commit repo terbaru, has commit terbaru, commit pertama ini 2F30 solusi jalankan atau lebih simpel langsung 24F sama oh yang ini, kita harusnya ngambil yang ini sama yang ini. Coba ya. Nah, di sini baru bisa ya. Di sini dia baru bisa di sini dia sudah bisa untuk melakukan nah, kita lanjut ke part 5 ya. Ke part 5 yaitu cabang dan penggunaan. Nah, di sini kita ketika repository dibuat, berkas-berkas secara otomatis ditempatkan di cabang bernama master. Nah, jika kita memungkinkan mendasarkan untuk menggunakan cabang daripada langsung baru cabang master, nah di percabangan ini digunakan agar kita dapat merubah perubahan dari melakukan membuat perubahan di area lain tanpa mengurangi cabang master. Hal ini dilakukan untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja yang dapat menimpa kode yang sudah ada. Pada bagian ini kita akan membuat cabang baru, memeriksa cabang, membuat perubahan cabang, menyimpan dan melakukan komit pada cabang, dan mengubah perubahan ke cabang utama lalu menghapus cabang. Oke. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu git branch ya, membuat
fitur baru ya. Itu ya, kalau masuk fitur, membuat fitur baru. Ya, kita membuat fitur baru, membuat branch baru. Coba kita membuat fitur baru, git branch fitur. Nah, setelah itu kita gunakan git branch tanpa nama untuk menampilkan semua repository ini. Di di sebelah cabang master menunjukkan bahwa cabang bisa diperiksa git branch. Setelah itu kita git branch. Nah, di sini ada dua ini ya, cabang, yaitu fitur dan juga master. Ada dua branch ya, dua branch. Cabang. Ada dua cabang, yaitu fitur dan juga master. Oke, selanjutnya pada bagian ketiga, gunakan git checkout untuk beralih ke cabang fitur. Nah, di sini kita menggunakan git checkout untuk menggunakan git checkout untuk beralih ke cabang fitur ya. Ya. Jadi kita menggunakan perintah git checkout untuk beralih ke dalam fitur branch atau cabang fitur. Jadi git checkout fitur suite defines. Areal fitur. Nah, selanjutnya pada bagian yang keempat, verifikasi bahwa Anda sudah beralih ke branch fitur ya, dengan perintah git branch. Kita akan memverifikasi bahwa kita sudah beralih ke dalam git branch fitur menggunakan perintah git branch. Oke, nah sebelumnya kan kita di master nih, jadi sekarang kita di dalam branch fitur. Setelah itu tambahkan baris teks baru ke berkas sekali lagi. Nah, jadi kita menambahkan baris teks baru di dalam file di teks apa di device.txt sekali lagi dengan perintah echo yang tadi ya. Jadi kita masuk lagi ke sini. Nah, setelah itu cat this where this text was. Oh, ini ya sudah ada. Kita sudah menambahkan
kata this text was added original while in the feature branch. Nah, setelah itu kita sudah memverifikasi juga. Setelah itu kita masuk ke dalam langkah kelima, yaitu tempatkan berkas yang dimodifikasi di cabang fitur. Pindahkan pindah. Jadi kita akan menempatkan berkas mod, ya, kita akan memindahkan berkas yang telah diperbarui ke cabang fitur dengan perintah git add device. Oke. Device, setelah itu git start. Setelah itu gunakan perintah git status dan perintah device yang dimodifikasi di dalam tempat fitur. Jadi kita menggunakan git status, setelah itu device.txt ya. Git status, setelah itu nah sudah ya, dia sudah memodif file device tadi. Oke, lanjut ke yang ke step 6. Step 6 ini commit file yang telah disiapkan di cabang fitur. Kita commit file di menggunakan kita commit file yang telah disiapkan di branch fitur dengan commit berkas right menggunakan perintah git commit edit. Jadi kita memindahkan commit deh commit kita bakal commit ini ya branch fitur ini. Oke, sudah. Setelah itu kita menggunakan perintah log untuk menampilkan semua commit termasuk commit yang baru saja. Kita menggunakan git log untuk melihat semua commit yang telah kita lakukan. Nah, kita lihat di sini saja ya, supaya sama. Ini ya sama ya, betul. Setelah itu ada ini, setelah itu commit yang ini ya, yang ini deh, yang ini. Oke, sudah ya, sudah kita commit, kita sudah mengcommit termasuk kita sudah mengcommit branch fitur tadi ya. Selanjutnya kita ke step 7, periksa cabang master. Nah, jadi kita akan beralih ke cabang ke branch master menggunakan perintah git checkout. Nah, git checkout master. Setelah itu verifikasi branch yang berfungsi saat ini menggunakan perintah git branch. Jadi yang pertama kita git checkout master. Setelah itu git branch. Nah, di sini sudah masuk ke git master. Gabungkan konten file dari cabang fitur ke cabang master. Jadi kita akan menggabungkan file fitur dan juga git fitur dan juga git master ya, dengan perintah git merge.
Git marke, nama cabang, nama nama git, nama branch ya, nama branch ini terus riwayat terakhir ke cabang. Oke, kita akan menggunakan perintah git marke fitur ini. Nah, setelah itu menggunakan git branch min d delete. Nah, ini menghapus ya, ya, menghapus. Nah, setelah itu kita coba, harusnya ini dulu tadi. Harusnya kita masih di git branch coba master kan udah git master itu. Nah, setelah itu cat ini cat coba. Nah, kita jalankan ini. Oke, master. Jadi, nah, jadi kita masuk ke dalam gitcat ya, masuk ke dalam gitcat, cat sudah benar. Setelah itu git branch itu nah, di sini kita menghapus eh, branch fitur ya, branch fitur git branch inde itu. Oke, kan sudah di sini kita tadi sudah menghapusnya ya, di sini kita sudah menghapus. Nah, itu git branch, jadi tinggal git master lagi dia, jadi tinggal branch master lagi. Oke, selanjutnya ke part 6 atau langkah ke 6, bagian ke-6 itu menangani konflik perubahan. Nah, terkadang Anda mungkin mengalami konflik perubahan. Ini terjadi ketika Anda memiliki perubahan. Pada bagian ini kita akan membuat cabang pengujian, mengubah isi, melakukan tahapan, beralih ke cabang utama, mengubah isi lagi. Jadi kita akan menangani sebuah konflik pengubahan ya. Jadi kita akan mengubah, setelah itu menguji, beralih ke branch utama, setelah itu mengubah isi branch lagi. Oke, kita buat uji cabang baru. Jadi kita akan buat git branch test atau pengujian baru. Di sini itu git
test. Oke, switch ini kan. Setelah itu git branch verifikasi. Oke, di sini sudah ada ya cabang tes. Setelah itu kita uh, kita masukkan perintah memverifikasi konten device lagi ya. Di perintah baris pertama bukan Cisco. Verifikasi lagi. Nah, setelah itu step keempat gunakan set untuk mengubah kata Cisco menjadi Netacad. Gunakan set untuk mengubah kata Cisco menjadi Netacad. Di set chat masih salah ya, masih salah. Nah, kita tanya GPT ya. Ada dua masalah sama set karena set nama kalau tidak diubah itu semua kemunculan. Cek lagi itu verify mau tunjukkan narasi step-step. Coba ya, kita coba dan diberikannya ya. Oke, bisa sepertinya nih. Itu kita cat device. Nah, di sini sudah bisa ya dari Cisco kita merubah kata Cisco menjadi Netacad. Oke, lanjut ke part step ke-6. Step ke-6 ini atur dan commit berkas dengan satu perintah git commit. Hanya mengurangi berkas yang telah dimodifikasi dan dihapus. Jadi opsi A ini hanya mengurangi berkas yang telah kita modifikasi dan juga hapus. Setelah itu oke, itu kita git check out lagi on master. Oke, setelah itu git branch lagi untuk melihat cabang ya. Git branch. Oke, setelah itu kita ke part 8. Nah, ubah konten device di cabang master. Kita akan mengubah konten atau file di fast.txt ini di cabang master dengan menggunakan perintah set. Adalah set min i itu s Cisco
devnet devfiles .txt txt. Oke. Coba kita copy saja ya. Oke, setelah itu kita verifikasi lagi. Setelah itu studio 9 ya. Kita memverifikasi konten device ya. Device yang dimodifikasi di cabang master. Nah, jadi verifikasi perubahannya itu dari jadi saya sedang dalam perjalanan untuk lulus ke ujian DevNet 9 DevNet dev. Nah ini ya DevNet sudah benar kita melakukan perubahan di Brace Master. Selanjutnya kita ke step 10 set and commit the master. Jadi di sini kita akan commit ya, commit berkas menggunakan file git ya, menggunakan perintah git commit git. Nah, ini deh git commit ini. Oke. Bismo. Oke, sudah. Setelah itu step 11 di bagian tahapan sebelah sini, cobalah untuk mengubah cabang kemudian ke cabang. Jadi kita akan mengubah branch intro ke branch master dengan perintah git module test. Git oke, sudah. Itu git log untuk melihat perubahan. Nah, di sini ada hard master, yang kedua change code to devnet. Oke, setelah itu head, metacat, nah, oke.
Oke, setelah itu di step 12 ini, nah gunakan cat untuk melihat isi berkas .NET. Nah, di sini kan tadi untuk melihat yang sudah kita commit, sekarang kita melihat isi berkas di dalam uh, folder defense ya. Oke. Di sini ada head. Oke, ini itu .NET. Tes, setelah itu netakat, setelah itu .NET. Ya sudah ya, sudah sama. Theme, setelah itu kita melihat pada step 13 kita edit file device secara manual untuk menghapus teks yang tentangan. Gunakan theme untuk mengedit berkas. Nah, jadi kita akan mengedit berkas yang ada di dalam berkas di dalam file di dalam folder device ini ya. Oke, di sini kita akan mengubahnya. Gunakan panah atas untuk oh ya, kita menggunakan ISC I. Nah, kita copy saja ini ya, copy ini, samakan dengan yang ada di kita ulangi ya, kita paste. Oke, setelah itu untuk menyimpannya simpan perubahan theme dengan menggunakan ISC tombol ketik ISC titik 2 WQ Q enter. Oke, sudah ya. Setelah itu kita melakukan verifikasi login di mata 14, verifikasi settingan Anda yang kita buat sebelumnya ya. Sebelumnya kan ini isinya. Apakah sekarang berubah? Nah, di sini sudah berubah ya, emang only flashing the game and nursing it. Oke, sudah berubah ya. Setelah itu kita masuk ke step 16. Step 15. Step 15 ini tahapan dan komit cabang master. Jadi tahapan dan komit device ini ke cabang master menggunakan perintah git commit kita add
Setelah itu git commit manually ini ya. Oke, sudah. Setelah itu kita verifikasi git log. Nah, di sini master margo 727. Nah, ini untuk March-nya ya. Yang telah kita buat tadi. Setelah itu ke part 7. Part 7 atau ke part terakhir ya. Jadi di part 7 ini kita akan mengintegrasi GitHub Git dengan GitHub. Jadi kita akan masukkan Git ini ke dalam GitHub. Oke. Ya, integrasi Git sejauh ini semua perubahan yang kita buat pada berkas yang telah tersimpan di komputer kita, Git berjalan secara lokal. Nah, meskipun Git berguna untuk suatu penggunaan integrasi, langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkahnya ya. Buat akun GitHub. Wah, saya sudah membuat akun GitHub. Saya sudah. Setelah itu masuk di dalam akun GitHub. Setelah itu langkah ketiga, oh di sini kita disuruh untuk membuat repository baru. Sebenarnya saya tadi sudah membuat repository ya, jadi kita buat lagi repositorinya tim 2 sebagai penanda. Nah, gitu. Dua-dua aja ya. Oke, create. Setelah itu buat nama repository bekerja sama dengan perusahaan. Setelah itu deskripsinya ini ya, bersama dengan, waduh ini sudah dibuat lagi. Nah, nggak usah kita kasih deskripsi ya. Nah, publik, swasta pribadi, buat selanjutnya. Jika Anda belum berada di dalam Git, pindahkan ke sana. Nah, jadi kita masuk ke dalam direktori Git ya. Dan perintah cd ini ya. Oke. Oke. Setelah itu mkdir kita buat studi tim. Di sini tadi dua-dua ya. Studi tim dua-dua namanya. Ya. Setelah itu ubah pada langkah 6 gunakan cp untuk menyalin file device dari direktori git intro ke di dalam device studi tim. Oke. cp hadir. Kita masuk dalam direktorinya. Oke, setelah itu kita masukkan cp.
cd sudah masuk di dalam ini kan. Setelah itu kita gunakan cp untuk menyalin device dari directory git intro. cp kan sudah. Setelah itu tls s ini selanjutnya kita cat lagi ya. Nggak ada. Coba kita tanya GPT ya, kenapa dan berikan solusinya. Error cp sumber tujuan artinya direktur saat ini. Kenapa kita Oke, di sini ada kesalahan ya. Di sini kan tadi kurang titik pada bagian ini. Jadi di sini sudah masuk kita di dalam setelah ini, setelah itu CPN sudah ada ya. File ini sudah ada di dalam repository kita. Jadi setelah itu cat cat txt sudah ada ya request ini. I am on my way to phishing ini ya. Setelah itu kita git init step 7. Di step 7 ini gunakan git init untuk menganalisis directory. Nah, sebagian repository yang ditampilkan menunjukkan bahwa kita telah membuat repository lokal di dalam proyek ini ya. Terdapat directory tersembunyi. Nah, kita langsung saja git init. Oke. Ini home ya. Setelah itu kita git list dulu ya. Kita git config list. Di config list ini untuk periksa fleksibel git global kita di dalam perintah git commit. Nah, ini cukup banyak sekali ya. Sama personal. Nah, setelah itu kita instrumen edo wardo. Setelah itu git config email lah. Setelah itu kita pilih email. Edo 167@gmail.com.
Oke, nah setelah itu kita masuk kepada step 8, arahkan repository git ke repository github, gunakan git remote add untuk menambahkan URL git sebagai alias jarak jauh login untuk repository. Oke, kita menggunakan perintah git remote add untuk masuk git mana ini push step 8 git remote. Setelah itu kita git log, batang ke batang. Kita tanya GPT lagi aja ya. Kenapa berikan solusi? Diterima git log. Udah, itu buat pertama. Oke, udah git log. Sudah. Hubungkan ke remote repository GitHub. Lab. Di error ini itu normal, kita menghubungkan repository ya. Isi ada git log. Status dulu. Git start terus. Oke. Git push. Terus origin. Kita nge-push ya, nge-push GitHub kita. Origin my error. Master. Origin master, comment master. Oke, ternyata di sini saya buat repository ya. Repository di dalam Git. Sudah kita push ya, berhasil atau tidak. Kita refresh my still git push min o origin my misalnya http Eduardo. Oke, di sini password kita buat IP token lah di sini. Kita buat token.
setting, akses, internet, masukkan. Di sini kita beri nama 22 expired. Oke, di sini kita sudah Oke, di sini berhasil ya. Setelah itu kita git push. Oh, kita periksa ya, periksa di GitHub di repository eh, di device to di tim 22. Oke, kita lihat di sini. Ini. Nah, di sini sudah ada file file di device txt yang sudah kita buat di dalam Kali Linux ya. Kita lihat isinya. Nah, di sini juga ada isi dari file yang telah kita buat tadi ya, yang ini. Yang ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia, nah, yang ini. Saya sedang dalam perjalanan untuk lulus di dalam ujian DevNet device. Saya mulai memahami Git dan juga teks awal ini ditambah saat berada di dalam sebuah fitur. Oke, jadi sudah berhasil kita uh, men mengpush ya, ngepush repository GitHub kita. Nah, buat akun Anda akan melihat bahwa file telah ditambahkan di repository GitHub ini. Klik file tersebut untuk melihat isinya. Oke, sudah selesai ya. Ada lab pada lab 3.3.11 yaitu lab software version control with Git. Jadi pada lab ini sudah selesai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.